Maarten Paes masih gantung, kenapa Shin Tae-yong tidak panggil Chirus Margono? Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil mendapatkan suntikan tenaga baru pemain diaspora di posisi penjaga gawang Maarten Paes. Kiper yang kini bermain bersama FC Dallas di Major League Soccer ini sudah mendapat rekomendasi dari DPR RI untuk dinaturalisasi sejak bulan Maret lalu. Akan tetapi pada waktu itu hanya ada Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen yang berhasil dinaturalisasi. Sedangkan Paes baru menyusul mengambil sumpah kewarganegaraan pada April lalu. Namun kendati telah resmi menjadi seorang WNI, Maarten Paes tidak serta-merta bisa tampil untuk timnas Indonesia. Sebab ia belum menyelesaikan proses perpindahan federasi yang terbentur oleh statuta FIFA. Karena prosesnya yang belum selesai, timnas Indonesia pun belum bisa menggunakan jasanya. Termasuk di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua. Lantas mengapa Shin Tae-yong tidak memanggil Chirus Margono? Padahal secara postur dan skill kiper 22 tahun itu tidak kalah dengan Maarten Paes. Dirinya juga sudah mengembalikan status WNI miliknya dengan mengambil sumpah pada Maret lalu. Usut punya usut, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu rupanya memiliki alasan tersendiri untuk tidak memanggil Chirus Margono. Rupanya, Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melihat bagaimana permainan kiper klub Yunani, Panathinaikos itu. Oleh karena itu, ia belum bisa menganalisa apakah Chirus Margono akan cocok dengan skema permainan yang dimainkan atau tidak. Patut dinantikan untuk proses perpindahan federasi Maarten Paes segera usai. Dan untuk Chirus Margono, semoga Shin Tae-yong segera melihat penampilan sang penjaga gawang agar sang pemain dapat merapat ke timnas Indonesia. Bukan hanya rumit, terkuak biaya sidang Maarten Paes dicas bisa tembus 32 miliar. PSSI sedang mengusahakan agar Maarten Paes bisa bersyarat membela timnas Indonesia. Salah satu langkahnya adalah lewat jalur cas. Hal ini karena Maarten Paes terbentur statuta FIFA terkait batasan umur. Di usianya yang sudah 22 tahun, ia ternyata sempat bermain untuk Belanda U21. Maka dari itu PSSI mengupayakan kasus Paes ini ke cas agar kiper berusia 26 tahun ini bersyarat membela skuad Garuda. Belum lama ini pengamat sepak bola bernama Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa mengungkapkan soal kasus Paes. Ia membeberkan ternyata biaya sidang di cas ini sangat mahal, menembus 32 miliar. Adapun biaya tersebut belum termasuk lawyer, biaya akomodasi dan transportasi. Maka dari itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Adapun Erick Thohir juga mengatakan bahwa jalan Maarten Paes untuk bisa membela timnas Indonesia masih panjang. Namun PSSI akan fokus agar dirinya bersyarat membela skuad Garuda. CAS rilis jadwal sidang sebulan ke depan, tidak ada agenda Maarten Paes, kapan bisa bela timnas Indonesia? Kejelasan status Maarten Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Namun sampai saat ini jadwal sidang Maarten Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya, tidak ada kasus Maarten Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal Maarten Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada April lalu. Maarten Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan oleh PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Maarten Paes. Sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda AU21 pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Belum jelasnya status Maarten Paes membuat Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper utama timnas Indonesia sampai saat ini. Di belakang Hernando ada Nado Argawinata dan Muhammad Adi Satrio. Namun belakangan performa Hernando Ari Sutaryadi cukup mengkhawatirkan, terutama kemampuannya dalam menguasai bola dengan kaki. PSSI sampaikan kabar terbaru soal Maarten Paes, supporter timnas Indonesia akhirnya bisa bernapas lega.
PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan Federasi Calon Pemain Timnas Indonesia, Maarten Paes, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa penyebab Maarten Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Menurut Arya Sinulinga, alasan Maarten Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Namun Arya Sinulinga menjelaskan ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB. Dia mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi agar pengadilan arbitrase olahraga mewujudkan keinginan Maarten Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI. Dengan demikian, Paes bisa mengajukan permasalahan ini ke CAS. Dia juga meminta doanya agar proses CAS bisa berjalan dengan lancar dan Maarten Paes segera memperkuat Timnas Indonesia. Berada di Indonesia, apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia? Berada di Indonesia, Tristan Gooijer. Mengutip dari akun Instagramnya @tristangooijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Gooijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Gooijer. Saat ini Timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab dua pemain andalan Timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam, tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela Timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Gooijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Gooijer menjadi pemain reguler di Amsterdamers. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Gooijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Gooijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. PSSI pernah mendekati Tristan Gooijer jelang Timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Selain Tristan Gooijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Tristan Gooijer ungkap alasan tolak jadi WNI. Situasi sulit dijelaskan. Fakta mengejutkan soal Tristan Gooijer, salah satu pemain keturunan Belanda yang menolak menjadi warga negara Indonesia, ada situasi yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Sayangnya pemain seharga 34 miliar itu mengungkap kesulitan yang dihadapi soal kemungkinan menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia. Baru-baru ini Gooijer mengungkap fakta cukup mengejutkan perihal dirinya diberi tawaran untuk menjadi WNI dalam pendekatan yang dilakukan PSSI. Menurut pemain yang pernah membela Timnas Belanda U19 itu, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan dan membuatnya terhalang menjadi WNI. Pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela Ajax Amsterdam diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Meski begitu, Gooijer belum tahu situasi pasti mengenai Maluku dan Indonesia. Hal ini ia ungkap dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Pasalnya, Gooijer menyebut jika segala keputusan yang ia ambil harus sesuai dengan persetujuan keluarga. Jika tidak, maka hal itu akan membuat malu keluarganya.